Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Seneng banget rasanya bisa nemenin Anda semua. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang super penting dari buku teks Akidah Akhlak kelas 11, tepatnya di halaman 62-64. Nah, coba deh Anda bayangin sebuah batu kecil yang dilempar ke tengah danau yang tenang. Cuma satu tetes, satu riak kecil awalnya, tapi gelombangnya terus menyebar kan, makin lama makin luas, sampai akhirnya ngerusak seluruh ketenangan di permukaan air itu. Konsep inilah yang bakal kita bahas hari ini lewat satu tetesan perbuatan yang dampaknya luar biasa merusak, yaitu mencuri. Kita bakal bedah tuntas gimana etika Islam melihat tindakan ini, bukan cuma sebagai sekedar kesalahan satu orang aja, tapi sebagai gelombang destruktif yang bisa ngancam seluruh tatanan masyarakat kita. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Biar pembahasan kita makin terarah, kita bakal ngikutin 4 peta jalan utama ini ya. Pertama, kita bahas pengertian mencuri. Kedua, apa sih dampaknya? Ketiga, gimana cara menghindarinya? Dan yang terakhir, hikmah di balik larangan tersebut. Oke, masuk ke bagian pertama nih, pengertian mencuri. Sebelum kita bisa benar-benar paham seberapa jauh efek riak tadi menyebar, kita kan harus definisiin dulu bentuk tetesan awalnya dengan presisi. Kalau kita merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mencuri itu simpelnya diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang gak sah, yang biasanya sih dilakuin secara sembunyi-sembunyi. Ini tuh pemahaman dasar yang udah sering banget kita dengar sehari-hari ya kan? Tapi coba kita lihat gimana sih kacamata hukum Islam secara spesifik memandang hal ini. Nah, disinilah letak menariknya. Ketelitian hukum Islam atau istilah syara itu benar-benar luar biasa detail. Coba perhatikan teks bahasa Arab ini. Hiya akhdul mukallaf, ayl balighil akil, malal ghairi khufyatan, idza balagha lisaban min hirzin min ghairi ayyakuna lahu syubhatun fi hadzal malil ma'khudh. Yang artinya, perbuatan orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi jika harta tersebut mencapai satu nisab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Wow, lumayan panjang dan sangat mendetail ya. Jadi begini, poin krusial yang bikin definisi panjang tadi super penting adalah karena di dalamnya ada syarat-syarat hukum yang sangat ketat. Etika Islam tuh nggak sembarangan nuduh orang mencuri loh. Pertama, pelakunya harus mukallaf, artinya dia udah balik dan berakal sehat. Kedua, barang yang diambil itu nilainya udah mencapai batas tertentu atau istilahnya nisab. Ketiga, perbuatannya dilakuin secara diam-diam alias khufyah. Keempat, barang itu diambil dari tempat penyimpanannya yang wajar yang disebut hires. Dan kelima, si pelaku ini sama sekali nggak punya hak milik atas barang yang diambil. Dari struktur ini aja kita bisa lihat, hukum Islam tuh punya parameter yang benar-benar objektif dan jelas. Lanjut ke bagian kedua, dampak mencuri. Setelah kita tahu persis apa itu mencuri, sekarang mari kita amati seberapa hancur sih gelombang yang ditimbulkannya. Dampak ini tuh ibarat pedang bermata dua, ngerusak pelakunya dari dalam, sekaligus ngehancurin masyarakat di sekitarnya. Efek destruktif pertama jelas menghantam langsung ke si pelaku. Secara psikologis, batin mereka tuh bakal gelisah luar biasa. Hidupnya nggak bakal tenang karena terus-terusan dikejar rasa bersalah dan ketakutan. Terus secara hukum dan sosial, bayangin aja kalau sampai tertangkap. Sanksi undang-undang udah pasti menanti, dan nama baiknya di tengah masyarakat hancur lebur saat itu juga. Tapi tahu nggak apa yang paling fatal dalam kacamata etika Islam? Perbuatan ini tuh secara langsung merusak keimanan. Bayangin, si pelaku rela menukar keyakinannya pada Tuhan cuma demi keuntungan materi yang sifatnya sesaat. Kalau nggak segera tobat, wah kerugian spiritualnya ini bisa jadi permanen. Sekarang mari kita perlebar sudut pandangnya ke masyarakat. Pencurian ini jelas ninggalin kerugian dan rasa kecewa yang mendalam banget buat si korban. Lebih jauh lagi, hal ini tuh nyiptain iklim ketakutan di masyarakat, di mana orang jarang jadi ngerasa hartanya selalu terancam dan gak aman. Nah, coba Anda bayangin poin yang terakhir ini, munculnya hukum rimba. Bayangin deh kita hidup di sebuah dunia yang diatur sama hukum rimba, di mana yang kuat bisa seenaknya memangsa yang lemah, di mana hukum dan hak milik orang lain udah gak dihargai sama sekali. Sangat mengerikan bukan? Makanya nggak heran kalau pencurian ini dianggap sebagai kejahatan yang sangat serius karena dia benar-benar merobek tatanan peradaban manusia. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, menghindari perilaku mencuri. Pertanyaannya sekarang, gimana sih cara kita menghentikan riak buruk ini dan apa penawar spiritualnya menurut etika Islam? Sebenarnya, ada 3 jangkar utama yang bisa membendung godaan buat mencuri. Pertama, kita harus pandai mensyukuri nikmat Tuhan. Kedua, kita wajib menghormati garis batas hak milik orang lain. Dan yang ketiga, ini penting banget, meningkatkan etos kerja.
Seringkali kan, kemalasan itu yang jadi akar dari pengennya dapat sesuatu secara instan tanpa mau keluar keringat. Nah, dengan bekerja keras, kita otomatis nutup pintu kemalasan itu rapat-rapat. Coba kita bedah strategi pertama tadi lebih dalam, yaitu soal syukur. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7 dengan sangat tegas ngingetin kita nih. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Kalau dipikir-pikir, mencuri itu pada hakikatnya adalah kegagalan mutlak seseorang dalam mensyukuri rezeki yang sebenarnya udah dijamin sama Tuhan. Orang mencuri itu karena ngerasa kurang terus, padahal kunci dari kelimpahan hidup justru ada pada rasa syukur atas apa yang udah ada di tangan kita hari ini. Lanjut ke poin kedua tentang menghormati hak orang lain. Poin ini makin dipertegas lewat kutipan luar biasa dari surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Ini tuh semacam proklamasi yang super tegas dari etika Islam bahwa hak milik individu itu sifatnya sakral dan dilindungi. Intinya, nggak ada deh ruang kompromi atau toleransi buat mengambil sesuatu yang bukan hak kita lewat cara-cara yang manipulatif apalagi ilegal. Akhirnya, kita sampai di bagian keempat, hikmah larangan mencuri. Pernah kepikiran nggak sih kenapa aturan ini dibuat sedemikian rupa ketatnya? Mari kita renungkan sama-sama kebijaksanaan di baliknya. Segala larangan ketat yang udah kita bahas panjang lebar tadi, ternyata fungsinya murni untuk menenangkan gelombang di masyarakat kita. Saat pencurian dilarang keras dan hukum ditegakkan secara adil, hak milik setiap orang jadi terjamin. Dan efeknya, ya setiap individu bisa ngerasain ketenangan batin. Otomatis orang-orang bakal lebih termotivasi buat kerja keras secara jujur. Dan hasil akhirnya, terciptalah kehidupan sosial yang benar-benar damai dan harmonis. Coba deh Anda bayangin, hidup di sebuah lingkungan di mana Anda merasa sepenuhnya aman ninggalin rumah atau barang berharga tanpa ada rasa was-was sedikit pun. Menyenangkan bukan? Nah, itulah visi besar dari peradaban harmonis yang pengen dicapai lewat etika Islam ini. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ngajak Anda semua buat merenung sejenak. Coba tanyakan ke diri sendiri, apakah kita tuh udah benar-benar mensyukuri rezeki kita hari ini? Atau jangan-jangan kita masih sering melirik hak milik orang lain? Etika itu, teman-teman, bukan cuma tentang menghindari kejahatan besar di luar sana, tapi etika sejatinya dimulai dari pikiran dan hati kita yang merasa cukup. Terima kasih ya sudah belajar dan mendalami materi ini bareng saya hari ini. Sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.